Shalom biji mata Tuhan, selamat hari Minggu. Saya Paulus Suseno Suarsana menyambut saudara beribadah bersama dengan keluarga besar kami, yakni Gereja JKI Doe. JKI Doe secara gedung berada di apartemen Tripark BSD Serpong. Dan dalam pelayanan Minggu Raya kami melakukan dua model bentuk, yakni pelayanan on-site, yakni datang ke gereja, ibadah di gereja, dan juga ibadah online via channel YouTube kami yakni The Warriors. Kalau Bapak Ibu tinggal di wilayah BSD atau sedang berkunjung ke daerah BSD di hari Minggu, silakan saya undang untuk beribadah langsung ke gereja. Yang kami lakukan dua sesi, yakni sesi jam 9.45 pagi dan juga sesi jam 11 pagi. Ibadah hanya 1 jam saja. Sedangkan Bapak Ibu yang di luar Serpong boleh mengikuti ibadah Minggu Raya kami bersama-sama melayani Tuhan, bertumbuh bersama dengan Tuhan lewat channel The Warriors di YouTube. Ada 3 kali ibadah yang kami siapkan, yakni ibadah pagi jam 7, ibadah jam 11 live streaming, dan juga ibadah sore yakni Miracle of Worship di jam 18. Tentu semuanya di waktu Indonesia Barat. Firman Tuhan mengatakan bahwa carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidup kita. Jadi saya percaya jika di hari Minggu yang kita masuki di hari pertama yakni hari Minggu, Bapak Ibu dan saya mencari Tuhan, ingat carilah Tuhan selama Tuhan masih bisa berkenan ditemui. Maka saya percaya dan yakini sungguh sepanjang minggu ini dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kita semua akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Jadi selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati semua. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi hari ini kita mau ibadah kita saat ini saudara, kita berdoa sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menikmati bulan ini bersama dengan Tuhan. Di momen menjelang Natal Tuhan, di Pranatal ini kami minta Tuhan Kau sungguh-sungguh melawat kami pun sungguh-sungguh membuka hati kami bersama dengan Tuhan. Sehingga di momen Pranatal itu kami merasakan sungguh bahwa Tuhan lahir di hati kami. Sekalipun Tuhan masa ini Tuhan kami di dalam kesesakan, tapi kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau, Yesus Tuhan namanya. Sehingga pagi hari Tuhan Yesus, ibadah kami boleh berjalan dengan penyertaan Tuhan, dan kami tabiskan pagi hari dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti Tuhan mengajak kami berdoa, Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang siap sama-sama uji Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Sama-sama kita bangkit beri hadapan Tuhan pagi hari saudara. Kita mau bersuka cita sebab Yesus bagi dalam kehidupan kita pagi hari. Segala pujian bagi-Mu Tuhan.
Ya Yesus, Kau baik Tuhan. Ya Yesus baik, Dia baik. Masih umat Tuhan semuanya. Ya Yesus baik semua. Ya Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Oh, Dia baik. Yesus baik, Dia baik. Yuk sama-sama semuanya. God is so good. God is so, He's so good to you. He's so good to me. He's so good. God is so good. He's so good to you. He's so good to you and me. He's so good. He's so good to you. God is so good to you and me. God is so good. He's so good to you and me. Oh, berikan pujianmu, berikan sorakmu bagi Yesus Tuhan. Dia baik, bahwasanya selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Yes, you are so good to me. You are so good to you. Oh, thank you, Lord. Haleluya. Terima kasih. Ya Rabbana Masantara ya Rabbana. Haleluya. Ya Rabbana Masantara ya Rabbana. Oh, tiada seperti Allah kami, Yesus Tuhan namanya. Terima kasih. God, you are so good to you. You are so good to me. You are so good, Jesus. Haleluya, 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 haleluya. Dengan kuasa kemuliaan Tuhan memenuhi tempat ini, memenuhi hati kami, memenuhi setiap kami Tuhan, memenuhi rumah kami Tuhan, memenuhi keluarga kami, dan kekudusan-Mu, kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya, ya Rabbana, ya Rabbana Santa ya Rabbana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dengan kuasa kemuliaan-Mu penuhi kami Tuhan. Penuhi roh kami, jiwa kami, menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. There's no one else like you, Lord. Haleluya. Kasih Tuhan. Kasih. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan that you will become, be done for us. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh
Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu atas kami pagi ini Tuhan. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Lebih sungguh lagi kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi Tuhan, seluruh bumi penuh kemuliaan. Lebih sungguh lagi kemuliaan Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Mari datang kerajaan-Mu atas kami Tuhan pagi hari ini. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Umat Tuhan saja, kemuliaan bagi-Mu Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan. Kirapatara marama Kau Raja diagungkan, dipuji. Datanglah kerajaan, jadi kehendak-Mu, kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Sabda hatimu, terima firman Tuhan. Kemuliaan, kemuliaan bagi di tempat ini Tuhan, tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Mari datang kerajaan-Mu atas kami pagi ini Tuhan. Datanglah kerajaan, jadi kehendak-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Sebab Kau layak kami puji, kami sembah. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini
Engkau mengenal setiap pribadi hati kami Bapa. Engkau mengenal setiap hati kami pada saat ini Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, hamba doa pada saat ini dimanapun, siapapun kami Tuhan Yesus, yang menyaksikan ibadah live ini Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang miskin diperkaya oleh anugerah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, beri kami seorang hati, seorang murid yang mau diajar, yang mau dibentuk. Kami percaya Engkaulah Allah kami hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus yang diberkati, yang disayang Tuhan pada saat ini. Kita katakan sama-sama, amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi semuanya, shalom. Puji nama Tuhan, ada sukacita, ada berkat Tuhan melimpah, amin. Doa saya pada hari ini, saya menyaksikan live ini mengalami mujizat yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Saudaraku, tidak terasa kita telah masuki bulan Desember. Ya, di mana bulan Desember adalah bulan yang penuh sukacita. Kenapa demikian? Karena kita pasti dapat hadiah dari orang tua kita. Dan saya percaya pada hari ini bahwa Natal adalah suatu yang luar biasa bagi orang percaya. Saudaraku, hari ini saya mau sharing firman Tuhan. Saya punya tema khotbah adalah hadiah Natal buat orang percaya. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini bahwa Natal ada suatu anugerah besar bagi umat manusia yang percaya kepadanya. Kenapa? Sebab Natal merupakan lahirnya juru selamat dunia, yakni Allah yang turun dari sorga menjadi manusia dan mati dan bangkit dan hidup kembali dan dia naik ke sorga. Dalam Natal ini Tuhan memberikan sesuatu ya, hadiah buat manusia yang percaya. Katakan amin saudaraku. Kalau bicara tentang hadiah, semua pasti suka hadiah ya. Bullshit, omong kosong kalau kita kasih hadiah. Oh jangan Pak, terima kasih saya udah ada hadiah. Enggak. Kasih hadiah pasti terima kasih banyak. Nah pada hari ini saya mau katakan bahwa Tuhan datang ke dunia mengasih suatu hadiah buat orang percaya. Yang pertama saya mau sharing firman Tuhan. Yuk kita mau dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Kita buka 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat yang Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Hadiah yang pertama yang Tuhan kasih adalah identitas yang baru. Kata identitas yang baru. Dalam bermasyarakat ya, dalam bergaul ya, manusia harus ngasih tahu siapa dirinya. Dan saya katakan itu yang disebut dengan apa? Identitas. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, identitas itu punya arti ya, punya ciri ya, atau keadaan khusus seseorang. Bisa melalui fisik, bisa melalui non fisik. Ya. Ciri fisik adalah ada jenis kelaminnya. Ya, kalau sudah punya KTP itu ada tuh. Ya, jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Ya. Kedua ada sidik jari. Itu fisik, ya. Bentuk wajah, ada fotonya, ya. Non fisik, ya, itu ada nama, ada agama dan juga sifat karakter perilaku. Itu disebut apa? Identitas. Dengan demikian, ya, kita dapat mudah mengenal seseorang melalui identitas. Makanya saudaraku, walaupun kembar identik, ya, kembar yang tidak jauh beda jaraknya, tetapi dapat dibedakan melalui yang namanya identitas. Makanya saudaraku, hari ini yang Tuhan kasih Natal ini adalah identitas baru. Makanya dalam 1 Petrus pasal 2 dikata kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Dalam Perjanjian Lama jabatan itu adalah nabi, imam dan raja. Waktu Yesus lahir, ya,
Dia kasih semua yang namanya jabatan itu bagi orang percaya. Yaitu apa? Nabi, raja dan apa? Imam. Makanya orang percaya sama Yesus dikasih yang namanya identitas. Bilang, saya punya identitas yang baru. Haleluya. Makanya pada hari ini ya, kita percaya bahwa Yesus kasih nama identitas baru. Saudaraku, dalam perjalanan hidup kita ini ya, kita pasti akan mengalami yang namanya intimidasi. Mengalami namanya masalah. Pasti kita akan jumpai, saudaraku. Suka gak suka, mau gak mau, kita pasti mengalami yang namanya apa? Intimidasi atau masalah. Kenapa? Karena iblis tugasnya membunuh, mencuri, membinasakan orang percaya. Atau saya punya bahasa adalah untuk mensabotase atau untuk merusak apa? Identitas saudara sebagai orang percaya. Makanya saudaraku, kenyataannya ya, kalau kita berjalan hidup diberkati, puji Tuhan ya, bisnis lancar, haleluya ya. Tetapi nanti ada waktunya di mana kita mengalami krisis. Mengalami masalah, keadaan. Tetapi hari ini saya mau katakan, kalau kita tidak berdiri, ya tidak tahu identitas kita, maka kita akan keropos. Kita akan mudah patah. Kenapa? Karena kita tidak tahu identitas kita sebagai apa? Orang percaya. Tetapi pada hari ini, kalau kita tahu kita punya apa? Identitas baru, ya. Sebagai orang yang dikasihi Tuhan, saya percaya masalahmu bukan hal yang menakutkan, tetapi masalahmu sebagai jalan Tuhan untuk kita diberkati oleh Tuhan, kata Nabi saudaraku. Amin. Saudaraku, di Alkitab banyak kisah tokoh, ya. Bagaimana kita tahu bahwa Musa menyuruh 12 pengintai, ya, termasuk ada Yosua dan Kaleb dan yang lainnya. Waktu Musa bilang, "Hei, kamu coba cek tanah Kanaan. Coba lihat di sana." Ya. Tuhan sudah bilang apa? Tanah Kanaan sudah diberikan bagi kita. Waktu cek ke sana ke lapangan, ya, dilihat, wah, ternyata tanah Kanaan banyak raksasanya. Ya, ada orang Midian, ada orang Filistin, wah hebat-hebat, senjata lengkap. Lalu pulanglah 10 orang ini dan 2 orang ini menghadap kepada orang Israel. Ternyata di tanah Kanaan itu banyak raksasanya, perlengkapan perangnya hebat, kita gak mungkin. Akhirnya apa? Akhirnya mereka mengalami apa? Ketakutan. Ya. Akhirnya apa? Mereka mengalami apa? Kemunduran, menangis. Lalu ujung-ujungnya menyalahkan Tuhan. Lebih baik bunuh Mesir. Ya. Akhirnya apa saudara? Akhirnya mereka mati semua. Kenapa? Karena mereka tidak tahu identitasnya sebagai orang pilihan Tuhan. Amin. Kisah juga ya bagaimana Yusuf. Yusuf punya identitas sebagai orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi raja muda. Ya. Tetapi Yusuf kita pelajarin, ya, waktu dibuang sama saudaranya, ya, di perdagangan, jadi pembantu, difitnah sama Potifar, masuk penjara. Tetapi Yusuf tahu identitasnya sebagai orang pilihan Tuhan. Sehingga apa? Waktu di penjara, waktu difitnah, ya, Yusuf tidak patah hati dan Yusuf tidak menyalahkan Tuhan. Karena dia tahu identitasnya adalah orang pilihan Tuhan. Ya. Lalu juga ada Daud. Ya, Daud tahu percis bahwa Daud adalah orang pilihan yang apa? Dikasih oleh Tuhan. Sehingga dalam firman Tuhan 1 Samuel 17 ayat 46, ya. Saul dan seluruh Israel ketakutan terhadap namanya Goliat. Ya. Tetapi Daud bilang gini apa? Saya percaya bahwa Tuhan di pihak kita. Akhirnya apa? Daud mengalahkan Goliat. Kenapa? Karena Daud tahu identitasnya bahwa dia adalah orang pilihan Tuhan. Nah,
pesan Tuhan pada hari ini adalah di Natal ini. Bahwa Tuhan kasih hadiah yang namanya identitas yang baru. Katakan amin saudaraku. Kalau kita tahu siapa kita tidak pernah khawatir. Kalau kita masih khawatir, kita masih bimbang, kita masih galau, berarti kita belum tahu siapa kita sesungguhnya. Jadi saudaraku hari ini, ayo. Makanya ada seorang sastrawan, William Shakespeare berkata, apalah arti sebuah nama? Saya gak setuju saudaraku. Nama adalah doa. Makanya hari ini waktu Yesus datang ke dunia, status kita diubah menjadi anak-anak Allah. Menjadi imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Saya mau katakan, kalau Tuhan yang pilih kita, dimanapun saudara, apapun kerjaan saudara, apapun yang dipegang saudara, saya percaya di tangan Tuhan bisa jadi besar. Beri tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yang kedua, hadiah kedua adalah yang Tuhan kasih, kita buka dalam Markus 16. Markus 16 ayat 16 sampai 18. Apa hadiah Natal yang Tuhan kasih untuk kita pada hari ini? Yuk kita buka yuk. Markus pasal 16 ayat 16 sampai 18. Siapa yang percaya dan dibaptis akan apa? Diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan apa? Dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka bicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 18. Mereka akan memegang ular dan sekalipun minum racun maut tidak akan mendapat celaka. Mereka meletakkan tangannya atau sakit dan orang itu akan sembuh. Hadiah yang kedua yang Tuhan kasih adalah Tuhan datang memberi kita kuasa. Saudaraku perhatikan ayat 16. Siapa yang percaya? Siapa yang dibaptis? Saudaraku, saya dapat hadiah dari Tuhan. Anak saya baru lahir 24 November. Dan saya punya istri dalam anak kedua lahir punya masalah, ya, punya pergumulan. Saya punya istri divonis sama dokter namanya plasenta previa. Saya nggak tahu tuh apa plasenta previa. Saya browsing di Google, ternyata plasenta ini bahaya. Karena apa? Karena dia punya rahim di bawah, ya, bukan di atas. Normalnya di atas, tapi di bawah. Saya kaget, saya sama istri diskusi, Beb, kita divonis plasenta previa. Dan dokter bilang gini, Bu, pilih anak atau ibu. Wah, saya punya istri, peranakannya sudah berembes, ada darah kecil kayak ati, saudaraku. Ya. Lalu dokter bilang gini, Bu, ini mesti di dextam. Apalagi tuh saya bilang. Untuk menguat kandungan supaya si anak ini waktu dia lahir dia punya paru-paru udah mateng. Saya bilang wah gila. Akhir saya ingat firman Tuhan. Barang siapa yang percaya ya bahwa tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Saya tanggal 13 September diundang sama Pak Gembala Pase khotbah di sini. Sebelum khotbah saya bilang sama Pase, Mas, bantu doa Mas. Saya divonis sama dokter, istri saya itu plasenta previa. Dan mesti disuntik dextam, suruh milih cepat. Tapi saya percaya Mas, bahwa Tuhan pasti menyembuhkan. Didoakan sama Pase, di mimbar, perjamuan kudus, ya. Saya pulang dengan iman, puji Tuhan, saya klaim saya pasti sembuh, saya istri. Singkat cerita saudaraku, 1 bulan kemudian saya cek ke dokter. Ya, saya terus berdoa. Cek ke dokter, tiba-tiba waktu di USG saudaraku, saya punya istri, plasentanya sudah mulai normal. Dan sudah bisa kembali normal seperti orang normal hamil saudaraku. Dan semua
Karena ada kuasa Tuhan. Amin. Tuhan mengubahkan yang gak mungkin jadi mungkin. Kenapa? Karena Tuhan kasih hadiah yang namanya apa? Kuasa. Makanya orang yang percaya dibaptis di tangannya ada kuasa. Ayo ya. Alkitab mengatakan bahwa apa? Bahwa waktu kita jatuh dalam dosa, ya, di Firdaus, ya, kita kehilangan kemuliaan Tuhan, kita kehilangan kuasa, ya. Tetapi waktu Yesus datang ke dunia, Dia memulihkan kondisi keadaanmu sehingga apa? Kemuliaan yang hilang, Tuhan kembalikan. Kuasa yang hilang, Tuhan kembalikan. Artinya apa? Makanya kita berkata apa? Bahwa kita dikasih yang namanya kuasa. Saudaraku, kalau saya catat, saya punya pelayanan dari saya masih 2008 sampai sekarang, itu mujizat Tuhan nyata, saudaraku. Ya. Bahkan sampai ekstrim, saudaraku, di Makassar ada, saudaraku. Ya. Jemaat lagi di Pak Pendeta. Pak Pendeta bisa nggak doain rumah sakit Wahidin? Kenapa, Bu? Cerita, saya punya bapak sudah sakit, sudah kencing di kamar, gak bisa ngapa-ngapain, kasihan Pak Pendeta. Keluarga rindu sepakat supaya saya punya bapak, maaf kata saudaraku ya, meninggal. Karena keluarga udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Kenapa? Ya udah akhirnya saya datang, tunggu Bu ya, saya dari bandara singgah ke rumah sakit. Singkat cerita saya percaya. Saya datang ke ruang ICU, saya lihat kondisi bapaknya, saya bilang sama keluarga, Ibu, ya kita kondisi memang udah parah saudaraku ya, udah lumpuh, pipis di kamar mandi, segala, udah gimana di kamar tidur, digopok, kasihan. Waktu kita doa penyadaran nama Tuhan Yesus, aku serahkan tujuh roh Bapak ini. Tuhan yang mengambil, Tuhan juga yang menyertai. Berkati, bla 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 bla. Selesai, saya pulang ke rumah, belum lama, tiba-tiba telepon Pak Pendeta. Puji Tuhan, wah, Bapak sudah dipanggil Tuhan. Wah, kok meninggal puji Tuhan? Sebab apa? Kita dikasih kuasa. Makanya hari ini apa yang kita doakan, apa yang kita utang tangan, pasti terjadi mujizat. Jadi saudaraku hari ini di mana berada menyaksikan. Ayo, ya hadiah Natal yang Tuhan kasih adalah apa? Kita dikasih yang namanya kuasa. Yang ketiga saudaraku. Yang ketiga. Hadiah Tuhan yang ketiga adalah apa? Bahwa Tuhan Yesus datang memberikan yang namanya keselamatan. Ya. Saudaraku, Alkitab jelas upah dosa ialah maut. Ya. Kalau kita belajar konteks PL, ya bagaimana untuk masuk ke sorga itu sangat susah. Ya. Harus melakukan yang namanya 10 hukum Taurat yang sangat amat sulit dan gak bisa untuk dilakukan, saudaraku. Mereka harus potong darah, ya, korban darah domba, ya, lembu, burung dan lain-lainnya. Mereka sulit untuk surga. Kenapa? Karena harus hidup melakukan hukum Taurat. Tetapi sekali lagi, bahwa Natal ini Allah memberikan jalan kemudahan kita untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga, yaitu melalui Yesus Kristus Tuhan. Makanya kita buka yuk dalam Matius 1 yuk. Kita buka Matius 1 ayat 21. Boleh kita buka di ini. Matius 1 ayat 21. 3, 2, iya. Ia akan melahirkan anak apa? Laki-laki. Engkau akan menamai dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Buka lagi Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, itu Kristus di kota Daud. Jadi hadiah Natal yang ketiga adalah Tuhan kasih kemudahan untuk kita bisa ke sorga. Saudaraku, saya dulu beragama Kristen, ya. Saya non Kristen. Waktu saya dulu di agama saya lama, ya, untuk masuk surga itu sangat amat sulit. Ya. Mesti melakukan ibadah 5 waktu, ya. Mesti melakukan puasa 1 bulan penuh. Mesti beramal segala macam, ya. Saya tanya, bisa enggak surga?
Mudah-mudahan. Nah, sangat sulit. Bahkan setiap tahun kalau udah berkat potong hewan. Ya. Sangat sulit. Ternyata amal perbuatan kata firman Tuhan tidak dapat menyelamatkan. Saya belajar firman Tuhan, ya, saya cari tahu, saya dapat di dalam kekristenan bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Matius 1 dikatakan apa? Bahwa Yesus, bahwa Isa Al-Masih, dialah jalan, kebenaran dan hidup. Amin. Makanya dalam Lukas 2, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ya, makanya hari ini kita belajar. Kata dalam bahasa Yunaninya menyelamatkan artinya soso. Ya, soso artinya menyelamatkan dari bahaya, memulihkan, menyembuhkan. Ya, ternyata menyelamatkan di sini tidak hanya menyelamatkan ke sorga, tetapi dia memulihkan dan dia menyembuhkan. Makanya Yesus di agama saya yang lama, saudaraku, dikenal sebagai nabi yang paling banyak melakukan mujizat. Bahkan burung yang mati aja bisa hidup kembali. Alkitab mencatat bahwa segala penyakit tidak ada yang gak bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Termasuk istri saya. Divonis sama dokter, ya, pendarahan, suruh pilih anak atau ibu, tumpang tangan, terjadi mujizat. Makanya hari ini yang ketiga, ya, bahwa arti keadaan baik ini adalah kita diberkati secara jasmani dan rohani. Artinya Tuhan tidak hanya sebagai juru selamat jiwa kita, tetapi apa? Dia penyembuh, membuat utuh kita apa? Kita diberkati sama Tuhan. Makanya saudaraku hari ini ayo, ya, bahwa yang ketiga Tuhan kasih hadiah yang namanya apa? Keselamatan. Saudaraku hari ini bahwa ayo, ya, bahwa keselamatan itu harus kita pegang sampai kapanpun. Ya, di Natal ini kita harus apa? Pegang. Ya, apapun karena saudara hari-hari ini, ya mungkin ada yang frustasi, mungkin ada yang depresi, ya banyak saudaraku hari-hari ini. Ya, saudaraku, kita jadi orang percaya tidak sendirian. Alkitab mengatakan bahwa aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Dan kita harus menyadari bahwa kita itu punya Tuhan yang gak jauh tapi dekat. Makanya ada lagu berseru memanggil namanya. Betul? Berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Saudaraku, selama pandemi ini saudaraku, ya, saya sebagai hamba Tuhan, banyak teman-teman hamba Tuhan, wah, nggak pelayanan, ya begini susah, segala macam bla 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 bla. Saya pikir kita nggak bisa bersungguh-sungguh sama orang lain, ibu ya, kita nggak bisa sama orang lain. Kalau kita mau sama Tuhan, Tuhan, nih, waktu kita ngomong sama Tuhan, Alkitab kata bahwa apa? Bahwa kita adalah punya identitas. Yang kedua kita punya kuasa. Yang ketiga kita punya apa? Juru selamat. Makanya saudaraku hari ini, ayo hadiah ketiga adalah apa? Kita punya yang namanya juru selamat. Ya. Yang terakhir saudaraku, bahwa hadiah Natal yang keempat adalah kita menjadi keluarga kerajaan Allah. Ya. Kita punya apa? Keluarga kerajaan Allah. Status kita dalam Tuhan adalah keluarga Allah. Ya. Kita dalam Yesus adalah satu tubuh Kristus. Artinya apa? Tuhan bisa rasakan kalau kita mengalami kesusahan. Tuhan bisa rasakan kalau kita sedih. Tuhan rasakan kalau kita apa? Menangis. Makanya apa? Kita disebut sebagai warga kerajaan sorga. Saudaraku, dengar baik. Bahwa Tuhan datang ke dunia ini adalah apa? Untuk mencari orang yang terhilang.
Natal artinya kelahiran. Bahwa Tuhan mau mengangkat kita menjadi keluarga kerajaan Allah. Artinya apa? Identitas kita bukan lagi orang dunia, ya. Identitas kita adalah orang warga sorga. Mata uangnya warga sorga adalah iman. Jadi saudaraku, pada saat ini ayo, ya, kita harus menyadarin, ya, bahwa ada pesan Natal, ya. Kita menyambut Natal, bahwa Tuhan datang ke dunia untuk apa? Memberikan suatu hadiah buat orang percaya. Jadi saudaraku, saya simpul firman Tuhan pada saat ini, ya. Yang pertama, kado Natal buat orang percaya adalah apa? Identitas. Harus tahu, ya, identitas kita sebagai orang percaya. Jadi waktu ada masalah kita enggak goyang. Karena apa? Kita punya identitas adalah orang pilihan Tuhan, imamat yang rajani. Yang kedua, ya, bahwa yang kedua, hadiah Natal kedua adalah kita diberi yang namanya kuasa. Jadi apapun yang kita doakan, percaya Tuhan pasti buka jalan. Yang ketiga, hadiah Tuhan adalah apa? Memberikan yang namanya keselamatan. Bahwa Tuhan kata apa? Bahwa akulah juru selamat dunia. Yang terakhir, bahwa kita diangkat Tuhan menjadi keluarga kerajaan Allah. Sehingga apa? Sehingga Tuhan bisa tahu apa kita rasakan. Dan saya tahu bahwa Tuhan tidak tega. Tuhan tidak apa ya? Tidak kasihan sama kita kalau kita apa mengalami kesusahan. Bahwa dia senang yang namanya menolong. Tuhan senang memberi. Makanya apa? Bahwa aku datang ke dunia untuk apa? Memberi hidup yang kelimpahan. Jadi hari ini ayo, ya, bahwa Tuhan sudah sediakan berkat buat kita pada hari ini. Tetap percaya, tetap kuat, mujizat pasti terjadi. Tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita kembali berdoa depan Tuhan pada saat ini. Dengan iman kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersuka cita pada saat ini melalui ibadah online GKI Doe. Dimanapun kami menyaksikan live ini, satu hal yang percaya bahwa Engkau adalah Allah hidup yang lahir ke dunia bagi setiap pribadi kami, Tuhan Yesus. Tuhan, kami telah merenungkan firman Tuhan bahwa Tuhan berikan hadiah Natal buat setiap pribadi kami. Ada 4 hal yang Tuhan kasih pada hari ini. Mengubah identitas baru kami. Yang kedua, kami kasih kuasa. Yang ketiga, keselamatan. Yang keempat, kami diangkat menjadi kerajaan Allah. Maka doa hamba pada saat ini, dimanapun jemaat yang menyaksikan Tuhan Jaga Doe, siap mereka di Natal ini mengalami pemulihan ekonomi, mengalami pemulihan pekerjaan, mengalami pemulihan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas tempat, ruang dan waktu. Biarlah pada hari ini berkati juga hamba-Mu, Bapak Gembala Seno Swarsana Tuhan Yesus, Gembala di Doe Tuhan, bersama istri anak-anak dalam kemurahan Tuhan. Berkati juga Tuhan jemaat-jemaatnya Tuhan, semakin bertumbuh, semakin berbuah. Setiap imam musik diberkati dengan melimpah Tuhan Yesus. Biarlah pada hari ini benih firman ini boleh tertanam, bertumbuh, berbuah, sehingga setiap kami menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, yang disayang Tuhan, kita kata sama-sama. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya Ibu diberkati semua pagi hari saudara oleh firman yang ditawarkan. Baik Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita pagi hari ini untuk masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan hatimu, dirimu di hadapan Tuhan. Jika kita punya dosa, kesalahan yang belum kita bereskan di hadapan Tuhan, ambil waktu sejenak pagi hari Bapak Ibu. Sehingga kita boleh menerima yang terbaik kepada Tuhan, itu tubuh darah Tuhan pagi hari saudara. Sama-sama kami mengundang untuk bangkit di hadapan Tuhan pagi hari saudara. Kita masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Angkat roti di atas kepala kita sebagai tanda kita menghormati pengorbanan Yesus Tuhan di atas kayu salib.
Ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberi kami keselamatan. Kami percaya oleh kuasa bilur Yesus, semua sakit penyakit, semua vonis dokter, semua kelemahan tubuh dan kutuk penderitaan sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Kami sudah dilepaskan, disembuhkan, diciptakan kembali baru serupa gambaran Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Makanlah dengan iman, inilah tubuh Yesus Kristus. Sama-sama kita mengangkat sirup atau darah Kristus di atas kepala kita sebagai tanda penghormatan kita, pengorbanan Yesus kayu salib. Ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah perjanjian yang baru yang kekal. Darah Yesus Kristus yang tercurah darah kayu salib, yang memberi kami penebusan atas dosa dan kesalahan kami. Kami percaya oleh kuasa darah Yesus Kristus, semua kutuk dosa, kutuk kejadian 3, kutuk leluhur, kutuk keturunan sudah Tuhan Yesus kalahkan di atas kayu salib. Mata kami kudus bisa memandang kemuliaan Tuhan. Telinga peka bisa mendengar suara panggilan dari surga. Mulut tidak kami punya kuasa, sehingga doa-doa kami percaya apa yang kami ikat di bumi terikat di surga. Tangan kami punya kuasa, apa yang kami kerjakan, kami pegang, kami usahakan, dijadikan Tuhan berhasil. Kaki kami punya kuasa, kepada kami melangkah tanah bumi yang kami injak adalah tanah bumi yang diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami diurapi, kami percaya hari ini, oleh karena kuasa dari Yesus, kami beriman, sudah menyempurnakan kami. Kami diciptakan kembali, baru serupa segambar seperti Allah. Di dalam nama Yesus Tuhan, inilah darah Yesus Kristus. Kita minum darah Kristus pagi hari saudara. Yang sudah menerima tubuh darah atau pagi hari saudara, mari belajar mengucap syukur sama Tuhan. Sebab kita percaya Yesus tukar hidup kita dengan hidupannya, supaya hidup kita di bumi seperti di sorga. Akan mudah-mudahan Tuhan pagi hari saudara. Terima kasih tubuh dan darahmu Tuhan, buat pengorbananmu, buat penebusanmu bagi kami, buat hidupmu bahkan hidup kami. Makasih Tuhan, tubuhmu sudah kau pecahkan, pulihkan aku Tuhan, kau sembuhkan aku, darahmu sudah kau curahkan, sucikan aku Tuhan. Kau hapus dosaku, tubuh dan darahmu sempurnakan. Silakan kembali Bapak Ibu pagi hari ini. Ada beberapa pengumuman untuk Bapak Ibu. Kami informasikan Bapak Ibu, kita akan merayakan malam Natal, hari Natal dan malam Tahun Baru saudara. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk beribadah bersama kami, nanti kami akan infokan di media sosial kami ataupun ada pesan japri ya pribadi dengan WhatsApp Bapak Ibu yang rindu bersama kami beribadah, mohon daftarkan diri saudara. Karena kami hanya menyediakan 50% kapasitas bangku yang tersedia di ruang ini Bapak Ibu. Sehingga kami juga mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan di pemerintah Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu yang hadir pun dapat merasa nyaman dan aman saudara. Jika kapasitas yang diberikan itu melebihi dari yang ada, maka kami membuka sesi berikutnya supaya Bapak Ibu pun dapat bersama-sama beribadah kepada Tuhan dengan hati yang sukacita saudara. Juga Bapak Ibu yang rindu untuk mendukung perayaan Natal kita secara online, ya kami membuka kesempatan untuk Bapak Ibu untuk bisa mengucapkan selamat Natal menjadi sponsor saudara. Ya, dapat Bapak Ibu
daftarkan diri di nomor WhatsApp sekretariat Bapak Ibu ya. Sehingga Bapak Ibu dapat memberikan berkat untuk orang lain dengan kata-kata selamat Natal, kata-kata memberkati. Sehingga orang-orang pun dapat merasakan berkat Natal yang Bapak Ibu berikan dalam ucapan itu Bapak Ibu. Bapak Ibu juga akan menginformasikan untuk Bapak Ibu ada ibadah setiap hari Senin sampai hari Sabtu saudara berupa digital ministry kami ya, ada program PASE, ada program podcastnya PASE juga Bapak Ibu, ada program On The Way, My Way dan sebagainya Bapak Ibu sekalian. Karena kami rindu bahwa pelayanan digital kami menjadi sarana untuk perpanjangan tangan Tuhan sehingga nama Tuhan dipermuliakan, sehingga Bapak Ibu yang ada di rumah yang dalam masa stay at home hari ini saudara dapat juga merasakan bahwa Tuhan peduli dengan saudara dengan berkat firman Tuhan, dengan berkat Bapak Ibu renungan saudara ya. Bahkan ada beberapa program kesehatan, psikologi saudara. Kami percaya apa yang kami tabur untuk Tuhan dengan hati kami. Kami percaya dapat menyentuh Bapak Ibu dengan segenap hati saudara. Amin. Baik, sama-sama kita berhadapan Tuhan Bapak Ibu saudara sekalian. Kita akan berdoa syafaat pagi hari ini. Ucap syukur Tuhan bahwa di sesi hari ini saat ini ya Tuhan melawat kami. Kami sungguh percaya firman itu mengubahkan kehidupan kami. Firman itu yang menyembuhkan kami. Firman itu menguatkan kami Tuhan. Sebanyak orang yang bersaksi Tuhan oleh karena firman Tuhan disampaikan, iman mereka dibangun, bahkan iman mereka pun dilawat Tuhan dan hidup mereka pun dipulihkan Tuhan. Kami sungguh percaya yang sakit pagi hari Tuhan ketika mereka mendengar firman Tuhan disembuhkan Tuhan, dilawat Tuhan, dibangun iman kembali dan mereka punya iman yang murni kepada Tuhan. Kami melepaskan berkat untuk saudara-saudara kami Tuhan yang sakit pagi hari Bapak Surga. Kami berdoa untuk beberapa rekan kami, ada Dr. Roy Tuhan. Berdoa untuk Ibu Magda Tuhan. Dan beberapa rekan yang memberikan pokok doa kepada kami Tuhan mengalami sakit penyakit dirawat rumah sakit hari Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan lawat hari ini Tuhan Yesus. Tuhan jamah Tuhan. Di dalam masalah mereka, di dalam sakit penyakit mereka, kami percaya Yesus sanggup menyembuhkan hari Tuhan Yesus. Berdoa Tuhan untuk Oma Leni Surabaya Tuhan Yesus. Kalau boleh Tuhan, bukan kehendak kami yang jadi. Kalau boleh Tuhan, kehendak-Mu yang jadi Tuhan Yesus. Selamatkan jiwanya, lawat rohnya, jumpai dia Tuhan. Jika Tuhan izinkan dia kembali ke rumah-Mu Bapa, hanya pribadi-Mu Tuhan yang menjemputnya dengan damai sejahtera. Berdoa Tuhan untuk Om Rudi. Kami percaya kami patahkan segala vonis dokter atas dirinya Tuhan Yesus. Setiap sakit kanker prostat tidak berkuasa lagi. Jadi tahir, jadi sembuh dalam nama Yesus. Beri kado Natal terindah Tuhan. Sehingga dia kesaksian masuk tahun baru. Hidupnya baru. Sudah dilawat, disembuhkan Tuhan. Jadi sehat, usia panjang. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan Tuhan Yesus. Bapak, kami akan menabur persembahan. Baik dari barcode Tuhan Yesus, baik dari OVO, GoPay. Apapun yang kami pakai Tuhan, link yang kami pakai. Tuhan berkati persembahan kami. Kami menabur dengan hati yang tulus. Kami menabur dengan sukacita. Kami tidak mengharapkan balasan apapun juga dari Tuhan, karena kami percaya ini milik ya Tuhan. Sebab firman berkata, tidak baik orang datang beribadah kepada Tuhan dengan tangan hampa Tuhan Yesus. Kami lepaskan berkat untuk tangan-tangan menyediakan hari Tuhan Yesus. Sehingga kami percaya Tuhan, kasih-Mu Tuhan senantiasa bersama kami. Masuki bulan Desember Tuhan, kami percaya Tuhan persiapan Natal kami Tuhan. Baik tanggal 24, 25 dan 31 malam Tuhan kami lepaskan berkat. Sehingga dari mulai hari Tuhan Yesus, di tempat ini, di gereja ini Tuhan, dari setiap layanan kami pakai Tuhan, Tuhan ambil alih, Tuhan lawat, sehingga orang yang hadir, orang yang menikmati hadirat Tuhan, merasakan Tuhan, hidup mereka ada kasih Tuhan, hidup mereka dipulihkan Tuhan Yesus. Sehingga saya percaya Tuhan, pelayan kami ini menjadi berkat untuk banyak orang, dan dapat dinikmati oleh Tuhan juga. Berdoa untuk Indonesia Tuhan, kami percaya Indonesia, vaksin yang Tuhan izinkan ada hari ini boleh menjadi sarana alatnya Tuhan untuk menyembuhkan orang yang menderita COVID Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus, Pak Jokowi diberkati Tuhan,
bersama Pak Maruf Tuhan, bersama juga Tuhan setiap jajaran ada, Kapolri, Kapolda Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, TNI Polri, Tuhan berkati dalam nama Yesus, berikan roh takut tangan Tuhan, Indonesia aman. Kami berdoa masuk 2021 Tuhan, Indonesia benar-benar dipulihkan Tuhan, Indonesia aman, tentram, damai sejahtera Tuhan Yesus. Bersyukur kami telah melakukan pilkada Tuhan tanggal 9 Desember kemarin. Biar pemimpin yang terpilih adalah alatnya Tuhan. Berkati mereka Tuhan dalam nama Yesus. Berkati gereja-gerejamu Tuhan, dimanapun gereja ini berada Tuhan, baik di kota, di desa, pegunungan, tempat terpencil, terdalam sekalipun Tuhan. Tuhan lawat. Kami percaya ini gerejamu, Tuhan izinkan dibuka. Maka tidak satu kuasa pun yang dapat menutupi kembali. Berkati hamba-hamba Tuhan, pada pendeta, penginjil, misionaris di ujung-ujung bumi. Kebutuhan mereka dilawat Tuhan. Kami juga teringat Tuhan hari ini untuk anak pendeta Jonto Sinaga di Balikpapan Tuhan. Adik Karen Tuhan yang menderita kelainan di hati empedunya Tuhan. Dokter vonis harus dioperasi. Anak kecil ini Tuhan. Anak kesayangan Tuhan pasti dilawat, disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, berkati gereja kami. JKDW berkati gembala kami. Pasai dan Busil Tuhan, kami percaya hikmat Allah bersama dengan mereka, visi misi yang Tuhan tanamkan bagi mereka, boleh mereka lakukan seturut maunya Tuhan, bukan maunya kami. Terima kasih Bapak surga, biarkan hari ini, minggu pagi ini Tuhan, kami menikmati setiap kebaikan Tuhan, masuk hari yang baru esok hari Tuhan, kami membawa kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, Bapak Ibu pagi hari ini, buka timur hadapan Tuhan, angkat kedua tangan hadapan Tuhan, dan terimalah berkat dari Allah Bapa pagi hari ini. Pulang dan terimalah berkat dari Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Cinta manis daripada Tuhan Yesus Kristus. Pernyataan yang manis, yang intim, yang erat, yang mesra dengan Roh Kudus. Menjadikan kita naik dan bukan turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Bahkan apapun yang kita kerjakan menjadi berhasil karena nama Tuhan. Mulai pagi hari sampai Maranatha, Tuhan menjemput kita. Sama-sama kita katakan, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Ibadah telah selesai. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Haleluya.